Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, jumpa kembali. Pripun kabare dulur-dulur kabeh? Mugi-mugi dinten iki kabar kula panjenengan sami sehat walafiat, mboten kurang napa-napa nggih. Nah, dina iki hari ini saya ada kegiatan atau mau beraktivitas yaitu kerja bakti atau nanti kita akan sambatan ya, sambatan itu benerin rumah warga ya. Jadi hari ini tanggal 5 seperti yang dahulu video-video saya yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau tanggal 5 dan tanggal 21 itu ada kegiatan kerja bakti. Jadi hari ini tanggal 5 ini ada giliran salah satu warga yaitu kerjaannya benerin rumah. Jadi untuk rumahnya itu sudah mulai banyak yang keropos ya, jadi tiang-tiangnya itu pada keropos dimakan rayap. Jadi untuk rumahnya akan diperbaiki, dan karena tanggal 5 yang punya rumah atau yang punya gawe itu dapat giliran, jadi hari ini kita disuruh ke sini ke tempat Mbah Karso untuk benerin rumahnya. Kita nanti akan sama-sama benerin rumah Mbah Karso ini yang sudah pada lapuk, yang sudah banyak yang dimakan rayap. Jadi nanti takut kalau rumahnya akan roboh ya, jadi harus diperbaiki. Dan ini rumahnya nanti yang akan diperbaiki yang belakang ya, karena yang depan itu sudah tembok, tapi yang belakang ya, kalau dari sini itu yang kiri. Jadi itu yang kiri kan masih dari kayu, kalau yang kanan, sebelah kanan kan sudah tembok ya. Dan nanti yang sebelah kiri itu rumahnya masih pakai kayu. Nah, kalau dilihat dari dalam seperti ini rumahnya. Ini atasnya pakai genteng, genteng zaman dulu ya. Jadi untuk rumahnya ini masih model zaman dulu. Ini modelnya kampung ya, model rumah kampung di pedesaan seperti ini. Ini tambahan yang belakang, paling belakang ini sudah di pinggir galengan ini ya, terlalu pinggir banget, jadi nggak bisa untuk lewat. Dan ini nanti untuk rumahnya itu mau dirobohkan, dan nanti atasnya cuma mau pakai seng ya. Jadi kalau seng kan ringan, dan juga nanti kalau memperbaiki juga gampang. Jadi ini rumah yang model kampung ini nanti dirobohkan, kemudian nanti untuk kayu-kayunya atau tiangnya nanti dipakai atau dipergunakan untuk tiang yang nanti untuk pasang seng ya. Jadi nanti cuma nempel di tembok rumah yang depan, kemudian nanti cuma dibuat miring ya. Kalau sengan nanti cuma dibuat miring seperti itu, nanti kita pasang seng di atasnya. Dan ini kita lagi nunggu teman-teman atau dulur-dulur warga yang belum datang. Dan ini kita lihat kembali rumahnya atau rumah Mbah Karso ya, yang mau dirobohkan. Ini seperti ini model kampung, dan ini sudah mulai ya, mulai bekerja. Ini warga atau teman-teman warga yang hari ini diminta oleh Mbah Karso untuk membantu merapikan atau memperbaiki rumahnya. Nah, ini teman-teman mulai menurunkan gentengnya. Jadi pertama-tama kita turunkan dulu gentengnya satu persatu, kemudian nanti setelah itu kita
baru copoti reng dan usuknya ya. Nanti kalau gentengnya sudah turun semua, nanti kita copoti reng dan usuknya, kemudian nanti kayunya kita turunkan yang atas, kemudian nanti tiang-tiangnya juga kita copot ya, kemudian kita robohkan satu persatu. Kemudian ini yang seng paling pinggir ini nanti juga kita akan copot juga. Jadi semua yang belakang ini rumahnya itu nanti semua itu diturunkan atau dirobohkan. Jadi semuanya nanti dibuat baru, dari tembok rumah yang depan sampai ke pinggir sini ya, ke belakang sini. Dan nanti di pinggir paling belakang ini nanti dibuat jalan ya, dibuat jalan agar bisa untuk lewat. Kalau kemarin kan pas ya, pas di galengan batu itu, jadi nggak bisa untuk lewat. Dan ini rencana Mbah Karso mau dimajukan sedikit yang paling belakang agar bisa untuk lewat. Nah, ini Ibu Karso ini bersama adiknya dan ini anaknya, ini lagi nyacah daging ayam ya. Ini tadi beleh jago, mungkin tadi beleh jago 2 ya, dan ini dipotong-potong, diiris, dan katanya ini nanti mau dibuatkan gulai ayam ya, gulai ayam kampung. Jadi gulai ayam jago kampung. Dan ini alhamdulillah gentengnya sudah turun ya. Dan ini teman-teman, ini istirahat. Jadi untuk gentengnya sudah turun semua ya. Ini nanti tinggal nyopoti kayunya, dan ini tinggal istirahat dulu sebentar, minum-minum dulu, makan-makan dulu, macet-macet dulu, pokoknya sumeni dulu ya. Ini genteng-gentengnya yang sudah turun tadi. Dan nanti setelah istirahat sebentar, nanti kita naik lagi untuk menurunkan kayu-kayunya. Dan setelah tadi istirahat sebentar ya, ini sudah mulai naik ke atas, dan ini sudah mencopot kayu, reng dan usuknya ya. Ini yang atas nyopoti, kemudian yang bawah juga membersihkan karena paku-pakunya sangat banyak sekali, nanti tidak kena kaki. Soalnya paku-paku bekas, paku-paku yang karatan itu bahaya kalau terkena kaki. Jadi sebisa mungkin dibersihkan, dipinggirkan dulu. Nanti setelah itu nanti dipilih-pilih kayunya yang masih bisa dipakai, nanti dipakai ya, dipasang lagi. Nanti kalau dipilih-pilih kayunya sudah keropos, sudah gapok ya, dibuang saja, nanti untuk kayu saja ya, untuk masak. Tapi kalau kayu yang masih bagus nanti dipasang lagi. Tapi Mbak Karso juga kemarin membeli kayu yang baru ya, kayu usuk, nanti untuk memasang sengnya. Dan nanti untuk yang kayu-kayu bekas nanti dipasang yang di sebelah bawah, nanti untuk masang gentengnya. Soalnya kalau di kampung, di desa seperti ini kan masaknya masih pakai kayu ya. Kalau pakai kayu itu lebih baik, untuk atapnya itu pakai genteng sebenarnya. Soalnya untuk asap
pembakaran masak itu kan bisa langsung berubus ya, bisa langsung masuk ke sela-sela genting itu. Tapi kalau atasnya seng semua kan nggak bisa. Jadi ini Mbah Karso itu menyuruh kami itu yang bagian atas dari tembok ke bawah sekitar 3 meter itu pakai seng, kemudian nanti disambung pakai genteng bekas yang copotan tadi ya, agar nanti kalau di bawahnya itu untuk memasak yang pakai kayu bakar itu nanti asapnya bisa langsung ke atas. Pokoknya asapnya atau kebulnya itu bisa berubus ya, berubus di gendeng-gendengnya. Jadi gini ya dulur-dulur ya, kalau hidup di pedesaan itu kerja bakti itu tidak harus hari Minggu, hari apapun. Kalau sudah waktunya kerja bakti ya kita harus kerja bakti, soalnya ya hidup di desa itu kerukunan itu nomor 1, dan juga hidup di pedesaan itu jarang-jarang ada yang pegawai ya, ada juga yang pegawai, tapi kebanyakan kalau hidup di desa atau warga desa itu kebanyakan bertani, kemudian buruh harian seperti itu. Jadi walaupun hari biasa atau tidak hari libur itu kita melakukan kegiatan seperti itu atau seperti ini itu sudah hal yang biasa. Jadi kita tidak harus menunggu hari libur dulu, itu enggak. Yang penting kalau biasanya tanggal 5 dan tanggal 21 itu ya melakukan kegiatan bergiliran ya. Kalau tiba waktunya hari atau tanggal yang sudah kita tentukan ya kita harus mempersiapkan diri, kita harus berangkat ke tempat atau ke tempat warga yang membutuhkan tenaga kita. Nah ini namanya gonjo ya dulur, tadi bukan ganja ya, ini gonjo. Gonjo itu untuk menaruh tiang di tengah ya, atau sumbunan itu nancepnya di sini. Ini kan diukir, ini namanya gonjo. Nah ini untuk ukirannya ini tahun 1986. Jadi kalau dihitung itu sekarang sudah sekitar 40 tahun. Nah ini untuk tulisannya TH 1986. Jadi ini sudah sekitar 40 tahunan ya, 40 tahunan rumah ini. Jadi 40 tahun ini diperbaiki ya, berganti model. Alhamdulillah ini untuk tiang-tiangnya, atapnya sudah turun semua, dan ini kita tinggal milih-milih kayu yang masih bisa dipakai itu kita pakai lagi, nanti untuk belandar, nanti untuk tiang, dan nanti untuk usuknya yang nanti untuk menaruh seng itu. Kemarin Mbah Karso itu membeli baru ya, jadi untuk bekas rumahnya itu hanya untuk tiang emper dan belandar emper, jadi nanti digunakan lagi ya. Nang jero kene.
Meja sing. Alhamdulillah ini sudah siang ya lur ya. Ini waktunya kita istirahat, kita disuruh sumeni atau makan dulu. Nah ini kita lihat apakah bener tadi untuk ayam jagonya dibuat gulai ya. Nanti kita lihat, kita tengok sama-sama, nanti kita akan makan sama-sama ya. Jadi memang seperti ini ya kalau hidup di desa kerukunan seperti ini ya. Kemudian walaupun tidak ada ya diada-adakan, maksudnya ya biasanya tidak pernah membeleh jago. Hari ini kita makan gulai ayam ya, ayam kampung, ayam jago lah. Ini gulai ayam jagonya sudah ready, sudah siap. Pokoknya kita makan dulu, makan dengan lahap, makan dengan santai. Kemudian nanti kita istirahat dulu, dan nanti sekitar jam 1 nanti kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini jam 11 kita istirahat makan, nanti sebentar lagi adzan duhur, kita istirahat kemudian pulang dulu untuk sholat duhur. Nanti kita istirahat di rumah sebentar, nanti kita kembali lagi jam 1. Oke, dulur-dulur semuanya, ini sudah kembali lagi ya. Jadi tadi sudah pada pulang dulu istirahat sebentar, ini sudah pada kembali lagi. Dan ini untuk sambatannya, untuk kerja baktinya sudah jam kedua ya, atau part kedua. Setelah tadi makan siang kemudian istirahat, kita kembali lagi, kita lanjutkan untuk pekerjaannya. Dan ini kita lagi proses membuat belandar dan tiang untuk nanti kita menaruh usok yang dari atas ya, yang dari tembok, yang nanti untuk masang sengnya. Biasa karemu. Iya. Nah setelah tiangnya sudah didirikan, ini konco-konco lagi masang usuk ya, ini usuk untuk menaruh sengnya. Ini tiangnya sudah berdiri semua, bahkan sudah tengah dan paling belakang ya. Dan nanti rencana ini yang belakang itu pakai genting ya. Jadi yang sudah dikasih kayu usuk tadi yang putih-putih itu ya, itu nanti untuk dikasih seng ya atasnya. Nah untuk yang sambungannya yang belakang ini rencana nanti pakai genteng bekasnya, sudah saya katakan tadi, biar asapnya berembus ke atas, jadi tidak melewati seng ya. Kalau seng semua sampai belakang, itu asapnya cuma di bawah seng, terus kemudian bahkan bisa masuk ke dalam rumah yang tembok ya kalau tidak dikasih genteng ya. Tapi kalau pakai genteng aman, asapnya bisa ke atas. Dan ini ada yang milih-milih kayu ya, kayu yang bisa dipakai ya, dipilih-pilih, dipakai lagi, dipasang lagi. Kalau yang sudah gabuk ya dibuang saja, dibuat untuk kayu bakar. Laru, Mbah. Ya, engko sing kono, sing wetan.
Oke dulu-dulu semuanya, setelah beberapa jam ini proses pemasangan kayunya atau usuknya sudah sampai bawah ya, tapi ini belum selesai. Lok wae. Tapi karena hari sudah Ayo, sore adik, ya kami Kok istirahat gonmu? dulu ya. Ade-ade wae. Besok biar dirampungkan Mbah Karsonya untuk sengnya biar dipasang juga, karena pekerjaan kerja bakti seperti ini tidak harus selesai ya. Kalau sudah waktunya habis, sudah sore ya kita istirahat. Dan mungkin untuk kegiatan saya hari ini, satu hari ini seperti itu. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah mengikuti kegiatan saya, dan terima kasih juga untuk dulur-dulur yang sudah dukung, yang sudah like, yang sudah komen, dan bahkan yang sudah subscribe ya. Terima kasih untuk dulur-dulur semuanya. Mungkin itu dulu. Kupat jane reto kathah lepat nyuwun pangapura. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.